Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak doakan kalian semuanya sehat dan tentunya makin pintar ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu tanggal 16 Mei 2021. Untuk adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita ibadah, kakak berharap kalian sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah kita, seperti tempat kalian beribadah di rumah yang nyaman, ambil posisi yang nyaman. Yang kedua, Alkitabnya sudah ada di depannya. Dan yang ketiga, persembahannya. Sebelum kita memulai angkat pujian, adik-adik yang di rumah, kakak kasih waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita angkat pujian. Seindah-indahnya pelangi.
menyembah-Mu di sini. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kita siapkan hati kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali angkat pujian dari buku Doding nomor 307 ayat 1, Bani Namar Tonggo Au.
angkat kembali dari awal ya. Kita dengarkan dasatita dan juga ayat hafalan kita di dalam minggu ini. Dasatita kita pada minggu ini diambil pada titah ketiga dalam bahasa Indonesia. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu lalu itu kan tertulis di dalam Matius 5 ayat 16 yang isinya itu adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 yang berbunyi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, itu aja ya. Jadi ayat hafalannya kan cuma satu ayat aja. Jadi untuk adik-adik di rumah supaya dihafal ayat hafalan setiap minggunya. Kakak berharap sih semoga walaupun ibadahnya di rumah, online, semuanya tetap berjalan sesuai yang direncanakan ya. Jadi tetap dihafal, semangat terus walaupun tetap ibadah di rumah dan walaupun masih online. Untuk menyambut firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, mari kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengan doaku,
hadirlah dengar doaku. Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua, salam sehat, harapan kita dan doa kita juga semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera dan penuh sukacita. Amin. Amin. Iya adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan dan kasih-Mu yang memberikan kesehatan dan kekuatan buat seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu. Sehingga hari ini kami boleh beribadah kembali. Walaupun masih di rumah saja tetapi kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya Romo mengajari, membimbing dan menuntun kami. Sehingga kami mengerti dan paham akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi semua ayo diambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-14. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru ya. Buka dalam perjanjian baru. Sudah kita membaca sama-sama, demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, siapa suka berdoa? Oh, pasti semua ya. Karena kita orang percaya, semua harus hidup di dalam doa. Gitu. Siapa sering membawa doa di rumahnya? Ya, siapa yo? Semuanya bergiliran membawa doa di rumahnya. Nah, karena memang supaya kita lebih mampu berdoa dan bersekutu di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik semua, pernahkah adik-adik berdoa bersama dengan orang tua? Pernah, sering ya. Doa makan, doa tidur, doa bangun pagi, ibadah gitu ya adik-adik. Iya. Nah adik-adik semua ada sebuah cerita loh, cerita sekolah minggu.
Pada waktu itu ada orang tua sekolah minggu sakit keras. Dan dia harus dioperasi. Nah gitu ya adik-adik. Ternyata dia dibawa ke rumah sakit, diopname. Baru datang dokter dikatakan dia harus dioperasi. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Masih sekolah minggu semua loh adik-adik. Ada usia 8 tahun, ada usia 5 tahun, ada usia 3 tahun. Jadi masih kecil-kecil. Nah, jadi mereka ditinggalkan bapaknya di rumah. Kata bapaknya gini, kamu si kakak jaga adik-adikmu ya. Kasih makan ya, ini sudah ada di meja makan, kasih makan ya. Nanti ada kakakmu mau datang ke sini menjagamu. Sehingga ada teman kalian, katanya gitu. Bapak sama mama di rumah sakit dulu, kalian gak boleh di rumah sakit karena di rumah sakit banyak virus. Gitu katanya kan. Iya bapak katanya, jadi kakaknya ini baik dijaga adik-adiknya. Baru mereka berdoa bersama bertiga. Ya adik-adik masih kecil-kecil loh, kecil gitu kan. Mereka berdoa bersama. Mereka sambil menangis berdoa, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mamanya. Bapaknya bilang, nanti sore mamamu dioperasi. Berdoa kalian ya, katanya gitu. Jadi mereka udah bersama-sama berdoa dengan bapaknya. Setelah itu bapaknya pergi ke rumah sakit, mereka berdoa di rumah. Nah mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan sembuhkanlah mama kami. Engkau angkatlah penyakitnya. Saat ini dia di rumah sakit dan akan mau dioperasi. Kiranya Tuhan menjamah semua tim paramedis dan juga alat-alat medis supaya mereka disembuhkan gitu kan. Nah gitulah dia berdoa mereka. Tuhan sembuhkanlah mama kami. Nanti kalau kami tidak punya mama, kami akan sedih sekali, mama kami sakit gitu. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, meminta sesuatu dari Tuhan supaya Tuhan bekerja, berkarya di dalam diri mamanya di rumah sakit. Nah, ternyata dia semua setelah dioperasi sembuh, pulanglah mamanya. Oh berkat doa kalian mama cepat sembuh katanya. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Perlunya kita berdoa bersama, memohon dan meminta kepada Tuhan. Meminta apakah itu? Mungkin meminta kesembuhan, mungkin meminta berkat dari Tuhan, mungkin meminta kepintaran, mungkin meminta kekuatan supaya kuat menjalani kehidupan ini. Mungkin meminta supaya mama sama bapak sehat, adik-adiknya supaya pintar-pintar sekolah, dirinya supaya pintar. Jadi bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Nah, perlu sekali kita bersama-sama berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam teks khotbah kita ini ada murid-murid Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Tapi ketika Yesus mau ditangkap, ada yang satu menyeleweng. Yaitu siapa? Judas Iskariot. Sehingga mereka tinggal 11. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan yang 11 inilah bersama-sama berangkat ke Yerusalem berjalan dari Yerusalem terus sampai naik ke Bukit Zaitun. Mereka mau berdoa di sana, bersama-sama di sana. Menunggu kedatangan Roh Kudus dalam diri mereka. Karena gini, saat itu Yesus naik ke surga terangkat ketika 40 hari setelah bangkit. Nah gitu kan. Nah Yesus sebelum bangkit dikatakan, aku akan menyertaimu. Aku akan menyuruh Roh Allah kepadamu yang menyertaimu sepanjang kehidupanmu. Tapi aku akan berangkat ke surga ke rumah Bapa dan akan kembali menjemputmu. Tapi aku akan mempersiapkan tempat bagimu di sorga. Nah itu kata Tuhan Yesus. Nah mereka menunggu-nunggu janji Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada mereka. Nah di dalam penantian itu ada 10 hari. Maka dikatakan 50 hari setelah Yesus bangkit itu disebut hari Pentakosta. Tidak lama lagi kita akan rayakan itu ya adik-adik. Di dalam pesta Pentakosta itulah juga minggu sekolah minggu. Gitu ya adik-adik. Nah gitu ya. Jadi menunggu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus,
Maka murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang itu bersama-sama di suatu tempat berdoa kepada Tuhan. Bertekun berdoa, bertekun membaca firman Tuhan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Tapi ada juga yang lain doa adik-adik. Siapalah dia? Yaitu Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu bersama-sama berkumpul di sana. Di tempat itu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Maka dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Sehati dan satu roh, sama-sama berdoa, sama-sama bertekun untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Di dalam menunggu kedatangan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka bersama-sama adik-adik. Di dalam kebersamaan mereka, mereka saling menguatkan, mereka saling memperhatikan, mereka saling bergandengan tangan, mereka bersama-sama di dalam doa. Sehingga mereka sama-sama kuat dan sama-sama mampu menghadapi semua yang terjadi sampai Roh Kudus datang ke dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak jenuh menanti, tidak jenuh menunggu, tetapi mereka bersuka cita. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, kita anak-anak sekolah minggu diharapkan berdoa bersama-sama. Baik di tengah-tengah keluarga kita, gereja bersama-sama, dan juga di tengah-tengah kehidupan kita bersama kekasih kita. Bersama anak-anak Tuhan semuanya. Nah, kalau ada yang sakit di keluarganya, berdoa bersama ya adik-adik. Karena ketika bersama berdoa, maka disitulah kekuatan doa itu. Gitu ya. Kalau ada yang menderita, bersama-sama mendoakannya supaya dia lepas dari penderitaan itu. Nah, kalau ada yang bersedih, berduka, entah karena apapun, mari berdoa bersama-sama supaya dia dihiburkan, supaya dia bersuka cita. Nah, itulah yang diharapkan di dalam diri anak-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika ada persoalan berdoa, ketika mau ujian berdoa bersama. Nah, ketika ada sesuatu masalah berdoa bersama, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, meminta kepintaran dari Tuhan menjalani kehidupan ini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berdoa. Nah, sekarang kan adik-adik, apa yang menjadi persoalan seluruh dunia? Ayo, ada kan virus corona sehingga kita tidak bisa sekolah. Hari-hari terakhir ini ada yang sudah tatap muka, tetapi banyak juga yang tidak. Jadi gak bisa sekolah minggu sama karena ada virus corona. Kita takut terjangkit kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita semua anak-anak sekolah minggu mari bersatu hati. Bersatu hati berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya mengusir virus-virus ini, mematikan semua virus-virus ini, menghancurkan semua virus-virus ini, sehingga virus itu jauh dari kita, sehingga kita boleh kembali sekolah bersama. Ketika kita sudah lepas dari virus itu, kita bisa gereja bersama, sekolah bersama, bermain bersama, jalan-jalan bersama gitu. Oleh karena itu adik-adik berdoa sungguh-sungguh, berdoa sehati di dalam persekutuannya di rumahnya masing-masing untuk mengusir dan juga untuk memohon kepada Tuhan supaya virus ini jauh dari kita, supaya virus ini semakin dimatikan oleh Tuhan. Ya adik-adik? Iya, jadi mari sering berdoa karena doa adalah kekuatan orang yang percaya. Tetaplah berserah kepada Tuhan supaya kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengajari kami untuk semakin sungguh-sungguh berdoa. Ajar dan bimbing semua sekolah minggu Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh berdoa. Sehingga kami bersama-sama dengan orang tua kami, bersama-sama dengan keluarga kami, saudara kami untuk sama-sama berdoa. Sehingga dengan kekuatan doa kami merasakan keajaiban dan mujizat yang dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, memberkati orang tua kami semuanya, memberkati pekerjaannya diberi berkelimpahan berkatnya,
memberikan kesehatan kepada orang tua kami, dan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa buat semua virus corona yang ada di dunia, kiranya Tuhan yang mematikannya. Hadirlah Engkau Bapa menolong kami semua supaya kami bisa sekolah, supaya kami bisa ke gereja bersama, supaya kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami serahkan semua permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita aminkan firman Tuhan, kita angkat pujian, bacalah Alkitab. Kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Adik-adik di rumah silakan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Kita angkat pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Sekarang kita tutup ibadah kita di dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu, pertolonganmu, dan buat segala berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan persembahan yang datangnya dari-Mu. Kiranya Tuhan berkati untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati juga tangan-tangan kasih yang memberi buat adik-adik sekolah minggu dan seluruhnya kami Tuhan. Sehingga kami semakin memberi yang terbaik kepadamu. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, kita sama-sama di dalam doa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aset orang ganup. Sing bodalan nami, salakana tersa, dop hama soman nami, torang agi huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia dari Tuhan Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.